Mari kita bersama-sama mengucap syukur buat anugerah yang Dia berikan bagi setiap kita. Firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita bersama memuji dan menyembah Dia, mensyukuri kebaikannya bagi setiap kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Allah yang mengasihi, Allah yang memimpin hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kasih setia, kasih setia. Oh, terima kasih Tuhan.
mengucap, kami mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, tiada habis-habisnya, tiada putus-putusnya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes Lord, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersama-sama menyembah Dia dan katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Yes, amin. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Yes, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersama-sama katakan dan berseru, Engkau Tuhan memberkati, amin, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, senang sekali bila saya bisa hadir menemani Bapak Ibu di dalam saat teduh kita pada kesempatan hari ini. Bacaan firman Tuhan kita terambil di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat ke-7 sampai yang ke-10. Saya ingin membacakannya untuk Bapak Ibu, saudara-saudari. Dikatakan demikian, 2 Korintus 12 ayat ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap kita pasti pernah berdoa dengan isi doa seperti ini. Tuhan, berkati aku dan keluargaku. Bila Anda seorang pekerja atau seorang bisnismen, maka isi doanya kurang lebih seperti ini. Tuhan, sertai bisnisku. Bila Anda seorang pelajar, maka isi doanya seperti demikian. Tuhan, berilah aku nilai yang baik. Bila Anda sedang sakit, pasti isi doanya berilah aku kesembuhan. Atau bagi Anda yang sedang terhimpit oleh masalah keuangan, maka Anda akan berkata, berilah aku terobosan keuangan. Bila saya bertanya lebih dalam lagi, apa yang menjadi tujuan atau alasan mengapa Anda berdoa seperti demikian? Saya berani menyimpulkan bahwa tujuan utama kita berdoa seperti itu adalah kita ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan. Bila keluarga kita harmonis dalam pernyataannya, maka kita bahagia, bukan? Bila kita mendapatkan orderan atau karir yang baik, apa yang kita alami? Bukankah kita akan mengalami sebuah kebahagiaan? Bila kita mendapatkan nilai studi yang baik dan memuaskan, bukankah kita bahagia? Bila kita mendapatkan jawaban atas setiap kesembuhan atau permasalahan keuangan kita, dapat kita pastikan kita mengalami kebahagiaan. Benar, sebab pada hakikatnya tujuan dari sebuah doa adalah memperoleh, mendapatkan atau menemukan kebahagiaan. Kalau kita ingin menemukan kebahagiaan, kita harus berdoa. Semakin kita banyak berdoa, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan menemukan banyak kebahagiaan. Karena hakikat dari doa adalah sebuah kebahagiaan. Tapi Pak, mungkin Anda berkata seperti demikian. Bukankah setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan belum tentu dijawab oleh Tuhan? Benar sekali. Bahwa setiap doa yang kita naikkan memang belum tentu mendapatkan jawaban ya dari Tuhan. Kalau demikian Pak, wajar toh kita sebel, marah, sedih atas jawaban doa yang belum dijawab atau ditolak oleh Tuhan. Ya kan, lawan kata dari bahagia itu kesedihan, kemarahan, dan kebencian. Bacaan kita berbicara tentang bagaimana doa Paulus pun tidak dijawab oleh Tuhan. Ayat ke-8 dikatakan demikian. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali
berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kata sudah 3 kali berseru bukan hanya melambangkan sebuah tindakan 3 kali berdoa seperti kita makan pagi, siang, dan malam. Bukan. Tetapi itu menunjukkan sebuah kekonsistenan Paulus. Ayat ke-8, Paulus ingin berdoa supaya kelemahan yang ada di dalam diri Paulus, yang disebut sebagai duri di dalam daging, itu lenyap, itu hilang dalam diri Paulus, disembuhkan oleh Tuhan. Seorang penafsir mengatakan bahwa ada penyakit yang mengganggu pelayanan dari Paulus. Tentu Paulus berharap agar penyakitnya, kelemahannya itu bisa hilang dari dirinya. Dengan demikian Paulus bisa melayani lebih efektif dan maksimal. Dalam kisah yang lain di dalam kitab Perjanjian Lama, ada seorang tokoh yang dekat sama Tuhan, yaitu Daud. Daud seringkali dikatakan sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat ke-8, ayat ke-6 maksud saya, Daud berdoa dan berpuasa serta menangis kepada Tuhan. Mengapa ia melakukannya? Karena anak yang sudah dilahirkan oleh istrinya Batseba akan mati. Daud melakukan itu agar Tuhan menjauhi dan mengampuni atas dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud. Namun Alkitab mencatat pada hari ke-7, anak yang didoakan oleh Daud akhirnya meninggal. Doa Daud pun tidak dijawab oleh Tuhan. Demikian juga dialami oleh Paulus. Duri dalam daging tidak hilang dalam diri Paulus. Namun menarik, Allah menjawab doa Paulus dengan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanmu kuasaku nyata dan menjadi sempurna." Kematian anak Daud tentu membuat Daud bersedih. Tapi lihat juga bahwa dari istri yang sama, rahim yang sama, Daud mendapatkan anak yang akhirnya meneruskan kerajaan Israel dari Daud, yaitu Raja Salomo. Apa yang terjadi bila Daud putus di tengah jalan karena doanya tidak terjawab? Tentu perkara-perkara yang besar, hasil yang besar dari apa yang didoakan mereka tidak akan terjadi dan alami. Bahkan mereka tidak akan mengerti pengenalan yang baru tentang Allah. Allah itu besar dan ajaib. Mari kita memiliki dimensi yang baru. Allah bukan saja memenuhi kebutuhan kita, tapi Dia juga mampu membuat cara baru untuk menjawab kebutuhan yang ada dalam diri kita. Apa yang perlu kita lakukan pada saat kita menantikan sebuah jawaban tentang doa? Tidak lain dan tidak bukan, tetap setia untuk mengikuti Dia. Karena kita sangat terbatas dalam memandang masa depan. Saya teringat bagaimana Tuhan Yesus di dalam doanya yang tertulis di dalam kitab Matius pasal ke-26 ayat ke-39. Tuhan Yesus berdoa demikian. Ya Bapa, jikalau mungkin sekiranya cawan ini lalu daripadaku, yaitu kematian pada salib untuk menebus dosa Anda dan saya. Tapi kita tahu bahwa Yesus harus menjalani jalan penderitaan, yaitu salib itu, untuk menyelamatkan Anda dan saya. Bapa tidak mengabulkan doa dari Tuhan Yesus.
Tapi lihatlah ketaatan, kesetiaannya Tuhan Yesus telah membuahkan sebuah hasil. Filipi 2, 9 sampai 11 menuliskan bahwa Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus itulah akan bertekuk lutut segala apa yang ada di atas dan yang di bawah kolong langit. Semuanya akan tunduk kepada Yesus. Sekali lagi, saya sering kali menjumpai orang berkata seperti ini. Oh Allah, ini toh maksud Allah. Mengapa dia tidak mengabulkan doaku pada waktu itu? Anda pasti pernah mengalami hal yang demikian, bukan? Ternyata Tuhan punya maksud, rencana yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang bisa kita simpulkan? Kita memang akan menjadi orang yang bahagia karena Allah menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi seharusnya, semestinya kita lebih berbahagia bila Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Karena Allah sedang memakai kita masuk di dalam sebuah rencana dan kehendaknya yang besar. Seperti Paulus berkata di bagian yang terakhir tadi. Karena itu aku senang. Aku lebih bahagia dan rela di dalam kelemahan. Alkisah, hiduplah sebuah keluarga petani Kristen yang cukup sederhana. Dalam rumah itu hanya tinggal seorang ibu dan seorang putranya. Setiap hari keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang taat berdoa. Dalam setiap doa-doanya ia berharap Tuhan memenuhi kebutuhan dari keluarganya. Juga kepada anaknya, ibunya selalu berdoa agar anaknya kelak memiliki masa depan yang baik. Suatu hari kuda satu-satunya milik keluarga ini hilang. Kuda yang biasanya dijadikan sebagai alat transportasi pengangkut hasil pertanian hilang dari kandangnya yang sudah rapuh. Banyak orang berkata, kasihan ya keluarga itu. Mereka sudah kehilangan kudanya. Mungkin Tuhan sudah mengutuki keluarga itu. Pasti ada dosa di keluarga itu. Itulah kata-kata dari tetangga yang mengenal keluarganya. Beberapa minggu setelah terjadi, tentunya pendapatan keluarga ini menurun karena kuda satu-satunya itu tidak bisa mengangkut hasil pertanian ke pasar. Sebab sudah hilang. Dan ternyata beberapa minggu kemudian kuda yang hilang itu kembali ke keluarga Kristen yang sederhana ini. Keluarga itu bukan hanya kembali tetapi dia membawa 3 kuda liar yang kuat dan masih muda. Orang-orang berkata, wah betapa bahagianya keluarga itu karena kudanya telah kembali dan membawa kuda-kuda liar ke rumahnya. Waktu berjalan, anaknya yang masih muda hendak menjinakkan salah satu kuda liar yang dibawa oleh kudanya tersebut. Malang tidak bisa ditolak. Anak muda satu-satunya ini terpelanting jatuh hingga kakinya bengkok dan pincang. Sebuah keadaan yang menyedihkan tentunya bagi keluarga ini. Orang yang mengenal keluarga itu berkata, kasihan ya keluarga itu, bagaimana dengan nasib masa depan dari keluarga anaknya itu. Sungguh sangat kasihan. Beberapa hari setelah kejadian itu, desa di mana keluarga Kristen yang sederhana ini tinggal, kedatangan pasukan dari pemerintahan pusat dan membawa sebuah pesan. Pesan yang berisikan bahwa semua anak laki-laki yang sehat,
yang tidak cacat harus ikut berperang demi mempertahankan negara. Setelah mendengar pesan itu, desa yang dulunya sunyi, tenang, akhirnya menjadi sebuah desa yang penuh dengan tangisan, ceritan, dan teriakan. Sebab desa itu harus kehilangan suami, anak laki-laki. Tidak tahu bagaimana masa depan dari suami dan anak laki-lakinya. Apakah mereka akan kembali ke desa itu dalam keadaan yang hidup, yang selamat, atau meninggal di medan peperangan. Orang mulai mengingat betapa bahagianya keluarga Kristen yang sederhana ini. Sebab anaknya meskipun mengalami kecacatan masih bisa hidup, tinggal bersama dengan mamanya. Apa yang bisa kita simpulkan? Kita memang akan menjadi orang yang bahagia karena Allah menjawab kebutuhan kita. Tetapi seharusnya kita akan menjadi orang yang lebih berbahagia bila Tuhan tidak menjawab doa kita, karena Allah sedang memakai kita masuk di dalam rencana dan kehendak-Nya. Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Seperti itulah kesimpulan dari Paulus. Amin. Mari kita menutup renungan kita pada pagi hari ini di dalam sebuah doa. Mari kita siapkan hati kita menerima rencana Allah yang besar. Bila sampai hari ini doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Allah yang besar, Engkau yang mempunyai rencana, Engkau yang mempunyai jalan, Engkau yang punya kehendak atas kami. Biarkan kami hidup di dalam rencana-Mu yang lebih besar dari apa yang kami perlukan. Biarkan kami mengikuti dan terus tetap setia berada di dalam kehendak Tuhan, di dalam panggilan-Mu, karena panggilan-Mu dan di dalam rencana-Mu itu jauh melebihi dari kebutuhan yang kami perlukan. Biarkan seluruh jemaat Tuhan di MDC Surabaya ini hidup di dalam kesetiaan ketika menantikan jawaban doa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, yes, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku.